pegawai Pusmas datang ke sini, intinya ingin memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya. Kenapa sih kok kayaknya situasi saat ini gawat? Apakah benar-benar gawat? Apa cuma congocok? Jadi mari sampai kami paham. Jadi pemerintah saat ini yang mana untuk Pak Presiden langsung mengasih himbauan. Pertama apa? Warga dihimbau untuk tidak keluaran rumah. Jadi saya sampaikan dulu himbauan-himbauannya, nanti saya jelaskan sebabnya kenapa dikasih himbauan kayak itu. Pertama itu, warga dihimbau sekali lagi jangan mudah untuk keluar rumah bila mana tidak betul-betul perlu, tidak benar-benar penting. Yang kedua, jangan sampai ada kegiatan masyarakat yang bergerombol. Kalaupun terpaksa tolong, nyusewu, jarak dijaga Pak ya, minimal 1 meter. Nah, kayak ini kurang tepat. Jaraknya dijaga minimal 1 meter. Kayak sampean pergi misalnya ke mall, ke pasar, itu kalau nggak bener-bener penting banget, mending tidak usah. Sampean apolong, neng tetangga sampai rebenya larang, rantangan larang. Sampai kenapa? Ada himbauan untuk kegiatan sholat berjamaah di masjid, kegiatan Jumatan sementara ditiadakan, disarankan untuk sembahyang abjad bungkus BTB. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tidak semata-mata langsung mengambil keputusan, tapi masih apa? Berembuk musyawarah minta petunjuk ke kiai-kiai yang benar-benar paham ke agama. Jadi tak bercerita pemerintah ngeluarkan kebijakan ini, tetap bagun komunikasi minta petunjuk ke kiai kada. Mari dia, mari rebukan musyawarah beda. Oh dalilah ria. Oke lah, kesepakatan bisa dikeluarkan kebijakan semacam ini. Itu ada dasarnya juga. Karena apa? Mengingat bagaimana yang namanya virus corona ini betul-betul sangat bahaya, mematikan. Jadi si keeman ini kan seungguna warga masyarakat, rakyat Indonesia si keeman. Oke, mun di area tak dukung ambek masyarakat, di nyuwun sewu, sampean berarti termasuk orang-orang yang sombong. Mari beri pengertian, beri tahu, pagun, tak nurutin, berarti sombong. Nah, jadi setengah apa? Bang Gempang keluaran dari bungko. Mun tak perlu sangat, mending neng dalam bungko ambil keluarga. Nomor 2 apa? Hindari kegiatan berkumpul. Karena apa? Itu rawan untuk penyebaran virus corona. Nomor 3, sering-sering cuci tangan. Kalau memang nggak punya desinfektan, cukup sabun. Sementing kasih air mengalir. Mun tandik keran, ambil gayung, sabun kade, bener. Bekabit sajin saya pasiram. Sementing air mengalir. Jok sampai sabun neng kaleng pas tangannya balebu ke air kurang efektif. Berarti air kudu mengalir. Ambil gayung bisa, mau tandi keran. Paham ki? Terutama neka, telok neka kudu dijaga sangat. Makanya kegiatan keramaian, baik itu pengajian, imtihan, reng mekabin. Dalam masa tanggap bencana semakin larang, pun tegas pemerintah, larang. Kenapa? Karena kegiatan semacam itu mengumpulkan masyarakat banyak, mengundang risiko besar untuk penyebaran penyakit atau virus corona itu. Jadi mungkin direncana hajatan, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam bulan semangke, bulan nyuwun sangat supaya ditunda. Pun mekabin, cukup laksanagi akad nikah. Masalah resepsi, korek, kudu ditunda. Mun sampean mangkalan berarti termasuk orang yang sombong dan itu dilaksanakan. Kami dari Muspika akan membubarkan. Sakit apa yang mau sampai bubar lagi ya? Makanya boleh depak kantor, abri tahu sampean, abri oneng, jek sampai kegiatan popolo masyarakat ruang fagun laksanaki. Saya sudah sampai sini, berarti sudah memberitahu kalau sampai melanggar akan kami bubarkan. Itu
Itu sudah tegas dari pemerintah. Jadi itu 4 poin tolong betul-betul diingat. Hindari keluar rumah, hindari kegiatan kumpul-kumpul, cuci tangan sesering mungkin. Sajen seku sajen sae. Sampean mun keluar bungkoh tak tahu, siapa sing mari campur virus, siapa sing tak tahu. Termasuk boleh tak tahu, makanya lebih baik mencegah. Waktu cuci tangan, oke? Nomor 4, kegiatan hajatan, entah itu perkawinan, selamatan, intihan, pengajian sementara harus ditunda. Tetap ditunda. Tetap harus ditunda. Tetap ditunda. Sekarang ada HP, bisa telepon. Misalnya Tretaneng, Demangan, apa nang Nuase. Telepon cukup, kebala ke tempat lainnya sampai agi. Muntang hajat kaya ditunda. Ini tidak pandang bulu, Pak. Terus terang. Kalau contoh dekat, Peringanano ada kemarin. Itu dia polisi juga mau mantu adiknya. Letting saya. Itu tanya ke saya bagaimana, Mas, aku harus mantu adikku. Nggak bisa Mas, sampean podo-podo polisi kudu lebih paham. Akhirnya juga apa? Ditunda juga, cuma kemarin dilaksanakan akad nikah. Yang datang dari pihak pengantin laki 5 orang, yang terima 5 orang. Cukup 10 orang, akad nikah langsung pulang. Resepsi ditunda, tidak pandang bulu. Termasuk juga ada yang dari Kiai, rencana intihan hari ini. Awalnya dia tetap mau laksanakan. Sampai didatangi oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, dia Mangkalan. Saya datangi paginya, nyuwun sewu, saya sampaikan alasannya ini dilarang. Karena apa? Begitu betul-betul menakutkan virus corona kalau sampai paham. Itu lebih bahaya dari siluman, dari macan. Karena apa? Kalau macan sampai tak kelihatan, macan. Ini virus nggak kelihatan, tapi mematikan. Dan waktunya bukan bulanan. Sampean kena sekarang nempel masuk 7 hari, 14 hari, risiko besar taruhnya nyawa. Mau sampai capok. Mun macan kan padem, beda macam kok buru. Are tak padem, siapa-siapa sing mari kening virus tak padem sampean. Jadi harus punya pemikiran ke sana. Kenapa? Ini saya bisa ceritakan ya. Sampean kalau boleh tahu sekarang ini pondok besar pun nggak genggung, Nurul Jadid. Bulan yang sak mangke biasanya imtihan kan. Arya pun nurut, paham, kiainya pun paham. Itu ndak sobung imtihan. Arya bahasa perbandingan dengan hajatan sampean pun. Sampean perlu lingkungan kecil. Lingkungannya lebih besar apa? Ibadah umroh. Umroh itu yang datang bukan cuma bukan ribuan, jutaan orang. Bayar sudah. Itu ditunda. Masa sama cuma hajatan kecil gini mau ngalang-ngalain kegiatan umroh haji? Betul nggak? Kenapa? Kenapa sampai dilarang? Mengingat begitu dia betul-betul paham betapa bahayanya virus corona ini. Sampai kalau nanti punya paham ke sana, maka sering-sering kalau nggak punya HP, lihat TV pun, ikuti berita di TV. Itu betul-betul berbahaya, Pak. Jangan sampai kejadian kayak di Cina, di Italia. Di Italia nyuwun sewu, ben are tiap hari rakyatnya yang meninggal itu sekitar 800 sampai 1.500 tiap hari. Apakah kalian ingin kejadian itu sama macam terjadi di sini? Kenapa sampai kejadian kayak gitu? Terlambat dan rakyat awalnya meremehkan. Sombong itu, tak kira mau denak virus semua. Ternyata apa? Kejadian betul. Tiap hari 800, 1.500